Jelas di hadis yang diriwayatkan Abid Dunya menegaskan la yakhruju ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masirahu minan nar am minal jannah. Seseorang tidak akan pernah keluar dari dunia alias mati sebelum tahu tempat domisilinya nanti, apa surga apa neraka. Makanya ketika akan mati sudah diperlihatkan. Kalau orang mukmin diperlihatkan surga. Dengan diperlihatkan surga itu maka dia tidak merasa sakit, rohnya keluar langsung melihat itu langsung lari. Tapi ketika orang itu diperlihatkan neraka, rohnya akan lewat sini takut, buat ini takut, akhirnya Masya Allah hanya Mekah Masya Allah. Kadang satu hari satu malam kok baca na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Jadi karenanya orang ketika mati akan nampak, ketika melihat, ketika orang mati itu kelihatannya seperti orang ketakutan. Ya kan nampak orang ketakutan itu bagaimana? Itu berarti jumlahnya min ahli nar. Atau takut seperti hanya pikir perawat dipaksa rabi tapi tidak mau, merengut, mabus, itu tandanya orang jelek. Tapi tidak usah disampaikan kepada lain orang. Tapi kalau orang itu kelihatannya nampaknya mesem, senang, beringat, ngerti beringat, cerah, seperti mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Ini bukti orang tersebut telah melihat tempatnya di surga, senang, mesem. Ini biasanya hidungnya mekrok, senang, itu terus pilingannya itu keluar berkeringat, mesem, tandanya orang baik. Masya Allah. Luniku. Makanya kita harus berhati-hati, berusaha supaya kita mendapatkan husnul khotimah. Di antaranya ketika ada azan jangan sampai kita berbicara, jangan sampai kita bergurau, kita dengarkan. Sehingga ketika ngaji ada azan berhenti, tapi jangan sekali-kali kita berhenti tanpa malah justru hirupiku. Berhenti terus tapi digabungkan sendiri-sendiri. Wah itu namanya gak ada faedahnya. Kalau gitu teruskan aja gitu kan. Itu diantaranya. Wabil khobar anna man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maqata minal jannah aw yara lahu wala tatruk at-tahiyyah wa in kana al-imam yakhtub. Sekalipun imam sudah membaca khutbah, kalau datang jangan sampai tidak tahiyat. Tahiyatlah tapi dengan secara singkat padat. Kenapa? Karena dia dilematis. Sementara dia dilarang untuk tidak mendengarkan khutbah. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Diperintahkan, tapi dalam satu sisi diperintahkan untuk sholat gak boleh duduk sebelum sholat. Ketika ada larangan dan perintah ini campur, maka perintah yang dianjurkan. Idza istama'al muqtadi wal manih qutimal muqtadi. Ketika ada tuntutan dan larangan, maka yang diteruskan, yang diperintahkan, yang dianjurkan adalah tuntutan. Seperti halnya Anda sholat nyolatin mayit, ini ada orang Islam dan orang kafir kumpul, kita tidak tahu mana yang Islam mana yang kafir, sholatin semuanya, diniati kalau umumnya dia Islam, karena mendahulukan muqtadi. Seperti halnya wanita
dalam waktu umrah, dalam waktu ihram tidak diperkenankan menutup wajah. Tapi dalam waktu sholat kalau dia tidak menutup sebagian wajah, tidak mungkin menutup kepala karena kepala wajib ditutup. Maka didahulukan menutup sebagian wajah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan perintah yang sholat, perintah menutupi wajah kepala. Demikian pula ketika seorang itu junub dilarang baca Quran. Tapi ketika dia tidak menemukan air, tidak menemukan debu, diperintahkan untuk sholat. Kenapa diperintahkan untuk sholat? Dikarenakan mulianya waktu, kita tidak boleh meninggalkan selama kita masih punya akal. Lalu bagaimana? Silakan baca Quran, walaupun dari sisi perintah, dari sisi larangan, tapi dipersilakan untuk melakukan perintah. Namun ketika dilarang, diperintahkan harus singkat padat, harus secukupnya saja. Wa kullu ma ubiha li darurati qudri bi qadri ala tamamin muqtadir. Segala sesuatu yang diperbolehkan karena darurat harus mengambil yang sebatas darurat belaka. Tidak boleh yang berlebihan, seperti orang diperbolehkan minum khamr dikarenakan untuk memasukkan seret. Keseratan kalau nggak digelontor dengan khamr mati, dan tidak ada air sama sekali, yang ada hanya itu saja. Ya boleh, hanya sekedar gelontorkan aja, tidak boleh seenaknya. Dalam sholat tahiyatul masjid juga demikian, tidak boleh kita melakukan sholat karena bisa i'rad daripada khutbah. Tapi sementara kita tidak boleh duduk sebelum sholat, maka kita dahulukan perintah sholat, namun singkat padat. Di situ dikatakan yang diperintahkan hanya orang yang datang. Kalau sudah datang di situ, sudah duduk di situ, haram. Walaupun punya kodok yang di situ harus dilaksanakan dengan segera, haram melaksanakan sholat ketika dalam keadaan khutbah. Di dalam keadaan khutbah itu haram melaksanakan sholat. Walaupun sholat itu wajib dikodok dengan segera karena ditinggalkan dengan sengaja, tidak boleh. Kalau gini malah sunat itu yang diperbolehkan, karena dalam sholat tahiyat ini memang ada perintah sendiri. Tapi kalau kodok itu tidak boleh lagi. Loh, ini kan harus, iya harus, tapi bukan karena waktu ini gitu kan ya. Nah gitu. Wa minas sunnah an taqra'a fi arba'i raka'atin waduh. Yang termasuk kesunatan lagi dalam sholat 4 rakaat tadi, setelahnya iftitah. Kalau di dalam surat aku tapi orang waktu maca khutbah itu kesunatan tahiyat manakala tidak meyakini, tidak beranggapan akan ketinggalan takbiratul ihramnya imam karena khutbahnya hampir selesai. Lalu kalau kita sholat tahiyatul masjid akan bisa ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kalau demikian tidak kesunatan untuk tahiyatul masjid, tapi berdirilah sampai sholat iqamah, jangan duduk, supaya tidak duduk di masjid sebelum tahiyat. Dan termasuk kesunatan di dalam tahiyat itu rakaat pertama surat An'am, rakaat kedua surat Kahfi, rakaat ketiga surat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Yang keempat surat Yasin. Itu enggak layak kan? Yo, kok bakal sholat dari apa ya bareng-bareng saja. Nah ini tentunya sholat ini karena sholat itu waktunya cukup, makanya datangnya itu seperti pagi-pagi. Cukup ya.
Nah, kalau datangnya itu sudah dengan 12 juga nggak cukup. Datangnya pagi-pagi. Di dalam kitab Ihya kesunatan sholat ini dan beberapa surat-surat yang ditentukan baik dalam hari atau waktu malam. Kalau tidak bisa fa'ilam takdir, kalau tidak bisa surat An'am, surat Kahfi, Toha dan Yasin dalam Jumat, dalam hari Jumat itu, maka bacalah fa'ilam takdir fa suratul Yasin wa Dukhan wa alif lam mim sajadah wa suratul Mulk. Surat Dukhan gak banyak, surat Yasin juga gak banyak, alif lam mim sajadah juga gak banyak. Alif lam tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah wal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadhakkarun. Ini dengan surat Sajadah. Idzabiru amra bis samai ila sima yarjuna fi yawmin kana min darra fasaratin mimma ta'udun dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizir rahim alladzi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafaqa fihi min ruhihi jalan sama wal afida qalilan ma tashkurun wa qamu idza dalalna bil ardi inna kunna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Dan surat Mulk, tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kalau kita baca setiap hari agar dibaca terus gak apa-apa kita baca. Ini kalau nggak bisa 4 surat tadi An'am, Kahfi, Yasin dan Toha, cukup diganti surat Yasin, Dukhan, alif lam mim sajadah, surat Mulk, wala tada qira'ata hadis surat fi lailatul jum'ah fa fiya fadlun katsir. Jangan sekali-kali malam Jumat tidak membaca 4 surat ini. Apa? Dukhan, Yasin, Dukhan, alif lam mim sajadah dan surat Mulk. Kila man tala surat Al-An'am yakunu mutawajjihan li khiddiddin. Orang yang mau baca surat An'am berarti orang yang tekad menjaga agama. Wa husnul rizqi wa yurzaqul al-khat fid dunya wa akhirah. Mutawajjihan khiddiddin wa husnul rizqi, lan madhep untuk mendapatkan rezeki yang baik. Wa yurzaqul al-khadha fid dunya wa akhirah. Dia akan mendapatkan bagian rezeki bagiannya di dunia dan di akhirat. Rasulullah mengatakan man qara surat al-Kahfi lailatal jum'ah yaumul jum'ah nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah. Masya Allah, ini untungnya orang jauh dari Mekah. Siapa baca surat Kahfi di malam Jum'ah atau hari Jum'ah akan diberi cahaya aura dari tempat dia baca sampai Mekah. Wa ghufira lahu ilal jum'atil ukhra, dan akan diampuni dosa sampai Jumat yang lain. Wa fadlu salasati ayyam wa fuddilah wa fadlu ghufira lahu ilal jannah wa fuddilah salasatu ayyamin, dan turah 3 hari. Berarti sampai Jumat terus tambah 3 hari lagi, 10 hari. Wa shalla alaihi sab'una alfa malakin, dan akan didoakan oleh alfa malakin 1000 malaikat hatta yusbiha, sehingga subuh. Wa ufiya minad da' wa tabilah wa dhatil jambi wal judam wal baros wa fitnatid dajjal wa tabilah ta'un fi jawfil batni.
dan akan dijaga dari penyakit lambung. Dabilan itu penyakit yang ada di dalam perut, di lambung, atau penyakit yang sangat panas di dalam perut atau di dalam hati. Terus penyakit datul jambi niku boyo, penyakit dari juzam, lepra, penyakit baros, belang, dan diselamatkan dari fitnatul dajjal. Ini manakala mau membaca surat Kahfi di malam Jumat. Entah Jumat Kliwon atau Jumat apa saja. Jumat Kliwon bukan malam hampir bukan. Dari Syekh Hasan Basri, dikatakan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqra'u ahlul jannah minal Qur'an illa Yasin wa Toha. Ahli surga itu besok yang dibaca di sana hanya Yasin dan Toha. Wa qila man qara'a surat Toha yuhibbu salatal lail wa yaf'al khair wa yuhibbul usrata fi ahli din. Niki. Siapa saja yang membiasakan mengajakkan surat Toha, dia akan senang surat malam. Dia akan senang melakukan kebaikan. Dia akan senang bersahabat dengan ahli din. Jadi kalau mau mengajakkan surat Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kemudian wa man tala surata Yasin yakunu dinuhu qawiyan, agamanya akan kuat. Siapa yang membaca surat Yasin agamanya akan kuat. Wa an Ubay bin Ka'ab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Alif Lam Mim Tanzil." Jadi surat Sajadah itu Alif Lam Mim Tanzil. Alif Lam Mim Tanzil kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yakuluna iftara. Siapa yang membaca ini, utiya min ajrika man ahya lailatul qadri, akan diberi pahala seperti halnya pahalanya orang yang meramaikan atau melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Wakilan mantala surat Sajadah yakunu qawiyat tauhid salimal yakin. Orang yang selalu continue membaca surat Sajadah, keyakinannya akan semakin kuat, tauhidnya akan semakin kuat. Karena di sana disebutkan janji antara janjinya surat Sajadah, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Mikir sama nangan-nangan, kita itu akan gak iman, kalah dengan itu. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang yang iman kepada Allah, iman kepada ayat Al-Qur'an, kharru sujada. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru, ketika dituturkan ayat Quran, ketika dituturkan nama Allah, dia sujud. Wa hum la yastakbirun, tidak pernah sombong. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum. Ketika waktu malam orang-orang mukmin selalu meninggalkan tempat tidur. Kenapa? Yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhannya. Khaufan wa tama'an, tapi semacam itu pun masih dipenuhi dengan rasa takut untuk tidak diterima, tapi berharap untuk diterima. Tidak hanya itu saja, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mau infak, enggak medit. Nah,
Kalau diangen-angen terus kan dia akan berpengaruh di dalam hati kita gitu loh. Bukan hanya baca doang, tapi diangen-angen. Wa man qara hamim ad-dukhan lailatul jum'ah aw yaumil jum'ah badallahu nabaitan bil jannah. Siapa yang membaca surat hamim ad-dukhan di malam Jumat atau yaumul jum'ah, Allah akan memberikan rumah yang indah di surga. Wa man aku wakila man tala suratal mulk Allahu khairat dunya wal akhirah. Siapa yang mau membaca surat mulk, tabarakalladzi biyadil mulk, Allah akan memberi kebaikan dunia dan akhirat. Wa taksuru amlakuhu wa khairatuhu, pemilikannya akan menjadi banyak. Wa man lam yusin dalik. Nah, ini sudah waktunya habis. Sudah. Ini masih banyak keterangannya. Kalau diteruskan dekat marimah sudah. Wa man lam yusin dalik Fal-yukir min kirati suratil ikhlas wa aksir minas salat ala rasulillah fi hadzal yaum khassah. Kalau tidak bisa melaksanakan keseluruhan itu Pak, maka di hari Jumat itu yang terpenting banyak surat ikhlas dan selawat. Ini paling ringan, udahlah, semuanya udah hafal. Nah gitu. Nah, jadi datang majelis surat ikhlas dan selawat. Itu aja. Pun kalau dari ini kalau ada yang ditanyakan